Padahal hanya ranking 129, Roberto Mancini sampai ingatkan Bahrain dan Cina soal Indonesia lebih berbahaya daripada main di kandangnya sendiri. Ya, menjalani tim debutan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebagai tim dari peringkat FIFA terendah dari seluruh tim yang ada di round ketiga yang buat timnas Indonesia harus melanjutkan jalan untuk mentas ke Piala Dunia dengan bekerja keras. Bertanding di grup C yang dianggap adalah grup neraka sebagaimana kita ketahui beberapa negara langganan Piala Dunia macam Australia, Arab Saudi, hingga Jepang telah menjadi lawan timnas Indonesia. Namun meski begitu setelah timnas Indonesia bersua menghadapi Arab Saudi dan Australia, King Indo berhasil membawa 2 poin. Sebuah hasil yang membuat timnas Indonesia semakin bersemangat. Meskipun timnas Bahrain dan Cina sepertinya sangat yakin akan mengalahkan timnas Indonesia karena mereka bermain di kandangnya sendiri dengan suhu yang jauh berbeda dengan Indonesia. Bukan hanya itu, faktor ranking FIFA bagi mereka sangat yakin bahwa akan mengalahkan timnas Indonesia. Namun dengan ungkapan tersebut nyatanya langsung disanggah oleh pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini, di mana timnas Indonesia kali ini benar-benar menjadi tim yang sangat sulit diprediksi. Roberto Mancini meyakini bahwa dengan ranking FIFA yang saat ini berada di 129 malah akan menjadi lebih berbahaya karena kualitas Indonesia tersamarkan dari ranking FIFA tersebut, yang lebih tepatnya karena timnas Indonesia benar-benar membuat ranking FIFA hanyalah sebuah angka belaka saja. Tak hanya itu, Roberto Mancini menekankan bahwa timnas Indonesia lebih berbahaya jika bermain di tandang. Lantas hal yang menyoroti pertandingan timnas Indonesia selanjutnya, yakni pada saat melawan Bahrain dan Cina yang Roberto meyakini sekali lagi menekankan bahwa melawan Indonesia tidak semudah yang mereka bayangkan. Dengan laga pertandingan yang semakin dekat, tentunya persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh PSSI untuk bisa mendobrak timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa kok melawan tim-tim sekelas Bahrain dan Cina. Dan terbaru seperti yang dikatakan tadi bahwa timnas Indonesia akan terus mendatangkan para pemain keturunan berlabel Grade A, dan atas dasar itulah Aliano Reijnders serta Maes Hilgers berhasil didatangkan. Tak tanggung-tanggung, Maes Hilgers yang mempunyai market value 121 miliar rupiah luluh dan siap segera bergabung membela timnas Indonesia dan tentunya menjadi warga negara Indonesia. Dengan masuknya 2 pemain, baru Maes Hilgers dan Aliano Reijnders mendapatkan kemenangan membawa poin penuh melawan Cina dan Bahrain, bukan hal yang mustahil. Meskipun dirasa sangatlah berat, yang diketahui Bahrain akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan di kandang mereka sendiri. Atau mungkin dengan cara diving yang tak wajar. Main delay bola dan sebuah laser yang menuju ke arah pemain bisa saja terjadi. Apalagi setelah Bahrain dihajar habis-habisan oleh timnas Jepang dengan skor 5-0, mereka akan melakukan apapun untuk menang di kandang mereka. Setelah akan melawan timnas Indonesia, Branko Vankovic tak mau menjadi target selanjutnya untuk out dari kepelatihan setelah kemarin pelatih Australia Graham Arnold resmi dipecat atau mengundurkan diri setelah hanya mendapatkan hasil imbang kala menghadapi timnas Indonesia. Mate, I can't hear you. Anyone else? Anyone else? Hello? Yeah. Okay. Yeah, look, obviously after the 2 games against Bahrain and Indonesia, and I set up the Indonesia game, that I had some big decisions to make. The work we've done in partnership with Football Australia around hosting the of November. Ya, dengan hasil kerja keras timnas Indonesia membawa 2 poin pada saat 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin pada saat melawan Australia, sesuatu hal yang membuat Roberto Mancini seperti mengisyaratkan kedua tim yakni Bahrain dan Cina untuk berhati-hati menghadapi Indonesia, karena bagaimanapun ia tahu bagaimana kemampuan timnas Indonesia yang kualitasnya disamarkan oleh peringkat FIFA. Bagi Roberto Mancini sah-sah saja jika Bahrain dan Cina menganggap remeh timnas Indonesia karena hal yang menjurus dari peringkat FIFA-nya. Menurut Mancini, jangan sampai remahan itu berubah menjadi malapetaka. Karena menurutnya timnas Indonesia adalah tim yang sangat sulit diprediksi permainannya. Hal itu lantaran di komposisi setiap laga pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, komposisi pemain selalu berubah serta diselaraskan dengan nama dan nomor punggung yang selalu berubah-ubah agar lawan kesulitan untuk memprediksi kekuatan Indonesia.
Apalagi pada melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia akan mendapatkan kekuatan baru yang 99% akan bermain, yakni Eleanor Reijnders serta Mas Hilgers yang proses naturalisasinya akan segera rampung dan akan disumpah di Belanda agar mempercepat proses naturalisasi. Mungkin jika Bahrain prediksi bahwa segitu kekuatan lini belakang timnas Indonesia, maka akan berubah lagi dengan datangnya Mas Hilgers. Apalagi Liano yang mempunyai kemampuan bermain di seluruh lini baik di gelandang bertahan, gelandang serang ataupun sayap. Ya, selain itu informasi yang bagus ketika timnas Indonesia mampu bermain baik pada laga tandang daripada laga kandang sendiri. Tak tahu mengapa seperti contohnya pada saat kualifikasi Piala Asia lalu. Terlihat jelas bagaimana permainan timnas Indonesia begitu terorganisir dengan baik. Dan juga pada saat melawan Vietnam di GBK yang meskipun kalian tahu sendiri kan mainnya bagaimana. Sedangkan bermain di Maidin Stadion Vietnam, timnas Indonesia berhasil membuktikan taringnya setelah membobol gawang Vietnam dengan 3 gol. Lalu yang terbaru pada saat melawan Arab yang bertanding di Stadion Jimat King Abdullah Super City yang dianggap angker, malah timnas Indonesia lebih dulu menjebol gawang Arab Saudi sebelum akhirnya disamakan kedudukan sampai menit akhir pertandingan. Sebuah hal yang memang timnas Indonesia lebih jago tandang daripada kandang. Hal itu mungkin dikarenakan karena aliran bola yang dinilai berjalan dengan lancar karena rumput yang rata membuat para pemain timnas Indonesia merasa lebih enjoy dan sepertinya lebih percaya diri. Meskipun melawan tim-tim langganan Piala Dunia. Waduh, meninggal rumput di GBK nih, tapi tak apa, semoga proses penyelesaian rumput GBK sama seperti stadion-stadion megah di Eropa nantinya. Jadi tunggu saja permainannya. Ya, dari apa yang kita harapkan semua ini, kami berharap timnas Indonesia bisa membawa 6 poin pada saat melawan Bahrain dan Cina. Meskipun itu tak mudah, namun entah mengapa kami sangat yakin bisa mengalahkan mereka dengan skuad yang ada saat ini, apalagi ditambah dengan Mas Hilgers dan juga Eleanor Reijnders yang membuat komposisi timnas Indonesia jauh lebih kuat dari sebelumnya, membuat fans timnas Indonesia. Sekali lagi bisa-bisa dan pasti bisa, karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Dan semoga juga jika proses pencarian pemain striker segera cepat didapatkan. Meskipun kemarin Sananta dan Hoki Caraka sudah membuktikan kualitasnya di Liga 1 dengan mencetak gol berkelas dari keduanya setelah habis-habisan belajar dari Yong Ki-hun. Mereka sudah menunjukkan kualitasnya kemarin dan semoga itu akan terus berjalan dan menambah kualitas Hoki dan Sananta. Namun jika adanya striker baru dari pemain keturunan grade A yang akan datang, maka itu akan lebih bagus. Kan begitu? Ya, jadi itulah tadi bagaimana Roberto Mancini yang mengingatkan Bahrain dan Cina untuk lebih berhati-hati karena timnas Indonesia lebih berbahaya daripada bermain di kandang sendiri.